Halo, selamat pagi siswa. Miss hari ini akan memberikan rekaman yang telah kita pelajari hari ini, materi terbaru ya. Di buku SPS IPA page 2 halaman 2. Bukunya seperti ini ya. Oke. Seperti ini. Namun bagi siswa yang belum mendapatkan buku paket seperti ini, nggak ada masalah ya. Tolong diperhatikan dulu materi Miss dari slide ini ya, disimak ya. Bagi yang belum punya buku, disimak saja di slide ini. Bagi yang sudah punya buku, silakan buka di halaman 2. Oke, buku yang telah Miss lihatkan tadi, buku SPS IPA seperti ini. Right? Oke. Temanya adalah benda dan sifatnya. Bab 1. Temanya adalah benda dan sifatnya. Miss akan menjelaskan mengenai ciri benda ya. Ciri benda bagian A. Subtemanya adalah massa. Nah, subtema massa akan Miss jelaskan secara detail. Tolong diperhatikan dulu ya. Massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam suatu benda. Miss ulangi, massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam suatu benda. Saya jelaskan kembali. Massa biasanya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Saya ulangi sekali lagi. Massa biasanya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Berarti massa ini identik dengan berat ya. Berat suatu benda atau objek. Tolak ukurnya adalah berat ya. Diperhatikan dulu. Jika kamu bermain jungkat-jungkit bersama teman-teman, salah satu dari kalian pasti ada yang memiliki tubuh yang lebih berat. Benar ya? Tubuh yang lebih berat banyak memiliki bahan penyusun lebih banyak dibanding dengan tubuh yang beratnya lebih ringan. Jadi, jika kamu bermain jungkat-jungkit, kira-kira kamu posisinya di permainan yang di atas atau yang di bawah? Ibaratnya jungkat-jungkit itu seperti timbangan ya. Nah, timbangan. Jadi, berat tubuh teman yang lebih ringan pasti posisinya di atas, sedangkan posisi berat badan kita yang lebih berat, maksudnya yang lebih berat, pasti jungkat-jungkitnya posisinya di mana? Iya, benar, di bawah. Artinya tubuh yang lebih berat itu pasti akan lebih banyak penyusunnya dibanding dengan tubuh yang lebih kecil atau lebih ringan ya. Bisa ya, misalnya gini, satu kelas, di kelas 3 pasti ada yang tubuhnya subur dan tubuhnya yang biasa-biasa saja atau lebih kecil. Pasti berbeda ya, dan jauh lebih besar masanya atau beratnya ya. Otomatis penyusun di dalam tubuh pasti lebih banyak. Contoh misalnya lebih banyak dagingnya. Daging apa ini, Miss? Daging di dalam tubuh kita ini misalnya ya, atau otot-otot kita lebih berat misalnya gitu ya, atau berat
tulang kita mungkin tidak sama dengan teman-teman yang lain. Akhirnya tubuh kita pasti jauh lebih berat begitu. Jadi massa ini, Miss ulangin ya supaya lebih paham. Massa ini adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam suatu benda. Contoh lain misalnya ini benda atau objek, misalnya batu. Batu dibandingkan dengan sebuah kapas ya, atau secuil kapas. Mana massa yang lebih besar? Batu atau kapas? Iya benar, jawabannya adalah batu. Kenapa? Bahan penyusun batu itu mungkin lebih banyak komposisinya dibanding dengan secuil kapas. Kapas tuh lebih ringan seperti itu. Kira-kira sudah paham? Jadi tekankan lagi adalah massa biasanya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Sudah jelas ya. Jadi patokannya adalah kilogram atau gram. Pasti identik dengan berat. Itu aja. Oke. Cara mudahnya ya. Nah, bagi yang sudah punya buku, kira-kira seperti ini. Permainan juga jungkit sudah tahu ya. Nah, jadi di mana posisi teman-teman kamu seandainya sedang bermain seperti ini, itu ada yang di atas, ada yang di bawah. Maksudnya gini, ada jungkat-jungkitnya seperti miring ya posisinya ya, seperti ini ya. Nah, kita bisa tahu. Nah, kalau posisi teman kamu yang si anak perempuan ini agak menurun ke bawah, maksudnya agak menurun ke bawah gitu ya, pasti berat badannya lebih besar dibanding dengan temennya ya. Itu juga jungkitnya agak ke atas, berarti posisi berat badannya mungkin lebih ringan seperti itu ya. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi massa itu identik dengan berat karena satuannya pasti kilogram atau gram. Kira-kira sudah mengerti ya mengenai massa? Oke, saya akan menjelaskan mengenai subtema selanjutnya adalah volume. Nah, volume ini biasanya identik dengan contohnya aja ya, volume air misalnya. Nah, jadi volume itu apa, Miss? Nih, ini pengertiannya Miss baca detail. Didengarkan dulu. Volume adalah ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda. Volume adalah ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda. Jadi volume ini adalah patokannya wadah ya. Wadah itu apa, Miss? Itu tempat untuk ditempati oleh suatu benda, misalnya volume air. Jadi gini, misalnya wadah botol minum ya, kita kan banyak botol minum tuh, ada wadah yang besar, ada wadah yang kecil. Jika wadah botol minum kita besar, otomatis volume yang ditempati oleh suatu benda pasti akan banyak kan volume airnya. Nah, dibanding dengan botol minum yang kecil, otomatis volume air yang terdapat di dalam botol yang kecil itu pasti sedikit kan? Karena apa? Tergantung wadahnya atau tempatnya, besar dan kecil. Nah, jadi volume adalah ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda. Seperti ini. Nah, ini ada gambar teko air dan cangkir atau gelas ya. Otomatis wadah yang besar ini akan memberikan volume air ke tempat yang lebih kecil. Nah, kenapa? Karena teko ini kan lebih besar, otomatis volume air itu lebih banyak. Sesuai dengan pengertiannya, volume adalah ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda. Jadi tergantung besar kecil si wadah tadi ya. Nah, seperti ini. Teko yang besar dengan teko yang kecil, bedanya apa? Tergantung wadahnya. Apabila wadahnya besar, otomatis volume air yang di dalamnya itu mungkin lebih banyak dibanding dengan cangkir
Ya benar ya, cangkir yang ada di sekitar si tiku tadi itu lebih kecil volumenya ya. Saya ulangin, volume adalah ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda. Ukurannya berapa? Nah seperti itu. Ini kira-kira ukurannya berapa nih? Ada perbandingan ya, ukuran di dalam teko dengan ukuran di dalam secangkir ya. Ukuran tuh identik dengan volume lah gitu ya. Oke. Kira-kira tekonya ini sekitar ukurannya 2 liter gitu. Kalau cangkirnya kira-kira contohnya 100 liter atau 100 ml gitu ya. Agak lebih kecil tergantung ukuran. Saya ulangi lagi. Benda yang kecil memiliki volume yang kecil. Benda yang kecil memiliki volume yang kecil. Benda yang besar memiliki volume yang besar. Jadi kalau misalnya tekonya besar, otomatis volumenya besar. Kalau cangkirnya kecil, otomatis volumenya pasti kecil. Saya ulangi lagi, tekankan lagi. Benda yang kecil memiliki volume yang kecil. Jadi kalau kamu punya botol minum yang kecil, otomatis volume air yang ada di dalamnya itu ukurannya sangat kecil. Contoh 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml, dan 100 ml. Biasanya itu ukuran botol minum paling kecil 500 ml ya. Berarti volume airnya juga 500 ml seperti itu dibandingkan dengan volume yang besar. Nah, sedangkan benda yang besar berarti botol minumnya sekitar ukuran berapa, Miss? 2 liter misalnya. Nah, benda yang besar memiliki volume yang besar juga, otomatis volume airnya juga banyak isinya kan. Nah, kita bisa bandingkan. Coba kamu bandingkan, ambil botol minum kamu yang 500 ml dengan yang 2 liter. Miss, nggak ada 2 liter, Miss. Oke, ambil yang 1 liter, bandingkan. Berbeda nggak volume airnya? Atau gini aja, ambil 1 cangkir gelas, kamu isi airnya. Kamu ambil lagi teko air, kamu isi airnya. Apakah ada perbandingan volume atau ukurannya? Ukuran cangkir kamu berapa? Ukuran teko kamu berapa? Benar kan, Miss bilang? Berarti ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda, ukurannya berapa, takarannya, seperti itu. Saya ulangi, saya tekankan, benda yang kecil memiliki volume yang kecil, sedangkan benda yang besar memiliki volume yang besar. Itu saja perbedaannya ya, masalah volume. Seperti ini kira-kira ya. Ini wadahnya besar sayang, teko ya. Tekonya besar, isi airnya lebih banyak, maka dituangkanlah air tadi ke dalam cangkir yang mungil, siap untuk diminum. Oke. Nah, kira-kira ini ukuran tekonya sekitar 2 liter. Ini prediksi saya ya. Ini bisa dituangkan atau berbagi dengan si cangkir yang hanya kira-kira ya 100 ml nih, kecil dia. Oke. Nah, mengenai volume kira-kira sudah paham ya. Sangat mudah sekali. Oke. Hari ini sekian dulu materinya mengenai massa dan volume. Tolong diulangi lagi mengenai tema hari ini, massa dan volume ya. Oke. Sekian dulu dari Miss untuk tema hari ini, pelajarannya massa dan volume. Tolong diulangi sekali lagi ya, dipahami pelan-pelan, dibaca slide dari Miss. Oke, selamat pagi, see you.